cicit pari pengasembing dari Jawa datang dek ke Cibuk bakap keting dua ekor cak cabur dalam belang api cak hidung gigi rongga sapi ketawa dolok di pancung raja tunggak sinanggar Ini Al-Wajiku Billah kan? Atau Keraton Sambas berdiri Kerajaan Sambas berdiri pada tahun 1568 Masehi berdiri, sedangkan raja pertama ini Kerajaan Sambas Islam itu kan adalah Raden Sulaiman yang bergelar dengan Sultan Muhammad Safiuddin I. Sedangkan raja yang memerintah di Kerajaan Sambas itu lebih kurang 15 orang. Sedangkan raja pertama tadi saya katakan Raden Sulaiman atau Sultan Muhammad Safiuddin I. Sedangkan yang terakhir, Sultan terakhir yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim, yang mana pusaranya tidak ada di situ, adalah di daerah Mandur. Mandur. Akibat daripada pembantaian massal tadi oleh Jepang tadi kan, kan dibunuh di sini. Nah, sedangkan nama daripada Kerajaan Sambas itu kan Al-Wajiku Billah, yang artinya dalam perbendaharaan Arab kan perjanjian dengan Allah. Kalau dalam perbendaharaan bahasa Arab kan. Nah, sedangkan arti sebenarnya dari Al-Wajiku Billah adalah berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah. Ia menandakan bahawa Kerajaan Sambas itu merupakan adalah kerajaan Islam. Nah, apa sebab kita katakan gini? Karena Kerajaan Sambas itu kan yang pertama abad 14 dulu kan adalah di Kota Lama, kan masih bercorak Hindu. Nang kita itu kan yang bercorak Islam, Kerajaan Sambas Islam. Kan? Nah, serahkan Al-Wajiku Billah dan berpegang teguh kepada Allah. Sedangkan Kerajaan Sambas itu termasuk kerajaan maritim. Nah, kerajaan maritim berarti laut kan? Nah, apa sebab di sini? Dilihat di lambang Al-Wajiku Billah ya adalah unduk-unduk, bahasa kita unduk-unduk, kuda laut kan ada ya simbolnya kuda laut ya. Nah, yang mana kuda laut ya kan pakai sayap, ada sayap ya. Jadi istilahnya ya kuda berlari cepat, lang menerkam. Nah, karena dia tadi kan kuda laut, kuda kan berlari cepat, lang menerkam, karena ada anungnya. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau kita di sana itu kan termasuk macam-macam lah ini. Ada segilapan. Apa sebab disebut segilapan? Ini karena ya kan 8 menunduk, menandakan 8 penjuru angin, barat, timur, utara, selatan, timur laut, barat laut, tenggara, barat daya. Nah, kan berarti 8. Dan 2 menandakan bahwa segi 8 dibuat oleh Sultan turunan lurus yang ke-8. Dibuat oleh Sultan
Sultan Sambas yang termasuk urutan ke-8, yaitu Sultan Sapiuddin II. Sedangkan Sultan Sapiuddin II itu kan termasuk turunan lurus yang 8 dari sultan yang sah. Sedangkan dari 15 sultan yang memerintah di Kerajaan Sambas itu 9 yang sah, 6 wakil. Dari yang sah Sultan Sapiuddin II urutan ke-8. Dari keseluruhan daripada sultan dia yang ke-13. Ya tidak kita ya. Dari keseluruhan sultan yang memerintah 15, tapi dia urutan yang ke-13. Dari yang sah, dari yang 9, dia yang nomor ke-8. Justru ye segi 8 ye dibuat segi 8. Menandakan bahwa dibuat oleh sultan turunan lurus yang ke-8 dan menandakan bahwa 8 penjuru angin, mata angin gitu dan fungsinya adalah untuk tempat jage gitu. Naik kisah berjage gitu. Nah, kemudian selain daripada dia tiang bendera, satu menandakan sultan, 4 itu menandakan wajir. Ada menteri. Kalau presiden tanpa bantuan menteri dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi juga sultan tanpa dibantu oleh para menteri, baik guru balangnya, bendahara, datuk bendahara, kan mangku bumi, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Cuma dia merentahkan, nah yang menjalankan masing-masing adanya. Menteri Pertanian, pamennya si A. Iya, Menteri Pertahanan si B. Jadi kalau urutan pemerintahan sekarang jadi Prabowo nggak bisa ngomong, dia seorang enggak deh. Investasi itu ada juga jabat sultan dulu. Kan ajalah bayangan daripada kerajaan. Nah, kemudian disiapkan yang bendera, kata saya yang menandakan bahwa ia adalah yang ada sultan. Nah, yang 4 dia adalah para wajar-wajarnya atau pembantu daripada sultan. Nah, nang di bawahnya ada Meriam. Nah, Meriam dia kan udah jelas lah dari buatan daripada Belanda. Sejak revolusi industri, kan Inggris kan revolusi industri kan pada abad ke-18. Revolusi industri kan yang pertama kan di Inggris. Kan? Nah, inilah banyak membuat kan itu ini kan alat-alat pameng Meriam dan sebagainya. Justru karena iyalah bangke dilihat di sini bahwa Meriam dia ada mudah salah saya 1871 Meriam. Nah, iya kan andai kan pada 18 karena Belanda itu kan di situ pasti untuk pertahanan karena wilayahnya. Nah, kemudian ada lagi pintu gerbang ini 2. Kalau Meriam ini dari sisi mitosnya atau sejarah Belanda lah mitos-mitosnya gitu Ki. Sejarah-sejarah yang lain gitu selain dari Belanda, dari orang-orang sini gitu Ki. Sejarahnya kayak mitos-mitos ada apa dengan Meriam itu ada. Sebenarnya iya kan ya kalau mitos-mitos kayak ya apa ya ngomong gitu kan ngabarkan itu ada ya apa ya kita yang penting kita bahwa Meriam tersebut ada merupakan sebagai alat pertahanan lah udah jangan kita kaitkan ke macam-macam kayak kita kan di mistisnya di aja pola tingkah daripada manusia yang berbuat gaya. Cuman barang tersebut itu termasuk barang lama, tetap kita hargai kan. Ya, kalau di Kota Basah kita jadikan sebagai museum. Enggak ya? Kan kalau Kota Basah kan ada museum itu. Nah, tapi ke situ merupakan sebagai barang hasanah peninggalan. Nah, itu barang hasanah lama peninggalan. Suami dengan dia menangkap dalam kamar dia kan barang hasanah peninggalan kan. Nah,
dan juga warna macam-macam itu ya kayak juga kita ngomong nih kan. Sedangkan itu ia namakan pintu gerbang. Nah, ini pintu gerbangnya sebenarnya tempat untuk penjagaan juga sob. Penjagaan. Termasuk link 2 deh. Link 1 kan di sini segi 8. Nah, link 2 itu dan juga fungsinya ada tempat keluarga daripada raja-raja untuk menyaksikan pertunjukan rakyat. Rakyat berbuat Pancasila apa di bawah, kaum raja-raja dan keluarga duduk di atas ya, di atas keluarganya menyaksikan permainan rakyat atau pertunjukan rakyat. Dijaga oleh para prajurit-prajurit sultan kan. Nah, kemudian ada juga ya pintu gerbang apa ya perseban kan nang beji itu ada perumahan tuh nah situ siji lain siji ya tempat petinggi-petinggi di daerah kita untuk menyaksikan pertunjukan rakyat apa kampung ke rakyat biasa duduk besela di situ dua iji tuh duduk dengan sinun. Nah raja di tengah-tengah, ya raja di tengah-tengah, nak beranaknya melihat pertunjukan rakyat ya. Karena pada waktu dulu kan pertunjukan rakyat kan lama 40 hari 40 malam, apabila pistere tetap 40 hari 40 malam. Ya sebenarnya untuk menghibur daripada rakyat, tapi lalu itu disaksikan oleh raja. Raja lah yang berbuat, rakyat menikmati melihatnya. Nah, sedangkan kesnya, saya kabarkan sebelum kita masuk tadi dah saya kabarkan ada kan al-wasikubillah. Kalau dalam perbendaharaan Arabnya dikatakan perjanjian dengan Allah. Diambil dari bahasa Arab, tapi arti logatnya kan berpegang teguh kepada Allah, menunjukkan bahwa kita itu adalah kerajaan Sambas Islam, bukan kerajaan Sambas Hindu, kecuali di Kota Lama di daerah Galing Ratu Sapudak nah kan di sini kemudian di sini ada ini saya kan ada unduk-unduk. Nah unduk-unduk kan binatang laut, unduk-unduk kan kan unduk-unduk di sini istilah macam apa model kuda bersayap. Kita perhatikan kan, kuda berlari cepat, lang menerkam. Karena simbol daripada al-wajibullah adalah unduk-unduk kan bintang laut, berarti kita itu termasuk negara maritim, kerajaan maritim lah, kerajaan maritim. Jadi ya, sedangkan ada Balairu adalah tempat pertemuan di sini. Apabila raja nak berbuat itu di kamu istilah diseragi lah yang luas ini dulu di tindakan seperti itu. Dan itu udah 2 kali buat. 2 kali. Yang pertamanya bentuknya sama seluruh Nusantara. Di situ dibuat oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim nih, coraknya pun corak Eropa. Bukti bahwa bangun dia corak Eropa, tiangnya timbul lah tiangnya, timbul kan? Iya kan? Kan timbul ya. Nah ini corak daripada bangunan Eropa. Dia dulu ndak gaya deh, lain modelnya. Jelas bahwa kita dulu sampai situ yuk. Siapa pagarnya, istananya pagarnya sampai situ deh. Iya termasuk tengah-tengah dah. Tengah-tengah ngacik dia ngacik. Ya kan ngacik dia. Iya lah, pembuatan istana baru itu. Yang mana pada tahun berapa ya 13 lebih kurang gaya lah deh. Pada tahun 1938 itu istana itu. Tapi jelasnya nang titik kita kerajaan Sambas berdiri 1568. 1568. Berdirinya dia
bedinya 1568 berinya kerajaan Sambas Islam. Di 1568. Iya Masehi kan? Iya. Sedangkan di situ kan sebagai sumber dari budaya. Baik umpamanya perkawinan dan sebagainya, asal-muasalnya kan dari kerajaan. Akhirnya meluas umpamanya ke sekitar Rajasthan itu, kemudian menyeluruh di seluruh kekuasaan kerajaan Sambas. Kekuasaan kerajaan Sambas tuh baik kan, utaranya Tanjung Datuk, selatannya Sungai Dure, timurnya daerah Jagoy Babang, baratnya Laut Cina Selatan atau Selat Kalimantan. Jadi kita nang kesanggap dulu ya masih ke situ di bawah naungan kerajaan Sambas. Bagian Babang, berarti seluas lain seluas kan masih masuk situ Saparan dan sebagainya. Nah, masih situ, cuma dalam ala republik dibagi singkawang administratif. Nah, Bengkayang dah kabupaten. Nah, nang situ dah kabupaten. Jadi dulu itu berada di Kabupaten Sambas. Makin daerah kita di daerah-daerah kita di Kendai dan sebagainya banyak orang Pamento, orang-orang Sambas di situ.